hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat atau menulis ringkasan. Yuk kita simak. Kita mulai dengan definisi ringkasan. Ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang lebih pendek tetapi lengkap. Nah, apa saja sih langkah-langkah membuat ringkasan itu? Di sini ada 3 langkah. Yang pertama adalah membaca teks asli. Jadi langkah pertama adalah kalian membaca teks yang akan diringkas dengan cermat. Dengan membaca, kita dapat mengetahui informasi yang ada di dalam teks yang akan kita ringkas. Lanjut ke langkah kedua, adalah menentukan gagasan pokok pada tiap-tiap paragraf. Langkah kedua ini, kalian menentukan gagasan pokok pada tiap-tiap paragraf teks yang akan diringkas. Jadi, setelah kalian membaca teks dengan teliti, kalian harus menentukan gagasan pokok di setiap paragraf itu. Langkah yang terakhir, nah ini adalah langkah yang ketiga, adalah membuat ringkasan. Susunlah tiap gagasan pokok pada langkah kedua tadi menjadi sebuah paragraf. Buatlah ringkasan dengan menyusun kalimat-kalimat baru yang sesuai dengan gagasan pokok. Setelah itu, bacalah kembali ringkasan yang telah dibuat. Apakah ringkasan itu sudah utuh isinya sesuai dengan gagasan pokok atau sesuai dengan informasi penting yang ada dalam bacaan atau teks tersebut. Untuk lebih mudahnya, kita perhatikan contoh berikut yuk. Jadi, ini adalah bacaan yang akan kita buat ringkasannya. Di sini judulnya adalah kerjasama dalam keberagaman, terdiri dari beberapa paragraf. Nah, sekarang kita identifikasi dulu setiap paragrafnya itu gagasan pokoknya apa saja. Nah, di sini sudah ditandai. Paragraf ke-1, gagasan pokoknya adalah teman-teman Bella berkunjung ke rumah Bella. Kemudian di paragraf kedua sudah ditandai juga, Bella dan teman-temannya mendapat tugas membuat lonceng angin. Itu gagasan pokoknya. Paragraf 3, gagasan pokoknya, lonceng yang akan mereka buat terbuat dari bahan bekas, atau bisa juga disingkat lonceng dari bahan bekas. Untuk paragraf 3. Paragraf 4, gagasan pokoknya adalah Upik membuat rancangan gambar lonceng, ya, yang sudah digarisbawahi. Jadi gagasan pokoknya bisa disingkat Upik membuat rancangan gambar lonceng, gitu. Kemudian paragraf berikutnya adalah mereka saling bekerja sama sesuai dengan rancangan yang dibuat Upik. Paragraf berikutnya, nah ini paragraf berikutnya adalah Lucy. Paragraf berikutnya adalah teman yang beragama Muslim ketika waktu azan melaksanakan ibadah sholat. Atau Bella, Upik mengerjakan sholat ketika azan. Kemudian selanjutnya, nah yang paragraf yang ini ya, setelah selesai sholat, Udin, Bella, dan Upik kembali mengerjakan tugas. Nah yang paragraf terakhir, gagasan pokoknya adalah kerjasama dalam keberagaman itu sangat indah dan bermanfaat. Nah sekarang kita lihat ringkasan dari bacaan yang sudah kita cari tadi, gagasan pokoknya. Ini dia ringkasannya. Nah, dari bacaan tadi kita sudah bisa menuliskan ringkasannya. Berikut kalian cermati ya, ringkasan dari bacaan yang berjudul Kerjasama dalam Keberagaman di halaman 67 tadi. Nah, ringkasannya adalah sebagai berikut. Teman-teman Bella berkunjung ke rumah. Bella dan teman-temannya mengerjakan tugas bersama membuat lonceng angin. Lonceng terbuat dari bahan bekas. Upik membuat rancangan lonceng. Mereka saling bekerja sama membuat lonceng sesuai gambar rancangan Upik.
Saat azan, Bella, Upik, dan Udin melaksanakan sholat. Setelah selesai, mereka kembali mengerjakan tugas. Akhirnya lonceng buatan mereka jadi. Nah, itu adalah ringkasannya. Mudah bukan cara membuatnya? Jadi, ringkasan ini dalam artian kalian mengelompokkan atau mengumpulkan gagasan pokok menjadi satu paragraf yang utuh. Bacalah teks di halaman 110, lalu tentukan gagasan pokok dan buatlah ringkasan bacaannya.